Shalom sahabat, ada sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang penulis bernama Dennis Prager, berisi "The greatest battle in life is with yourself." Yang artinya, peperangan terbesar di dalam hidup ini adalah peperangan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang di dalam kehidupan kita ada banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat kita merasa sulit, membuat kita merasa susah, membuat kita merasa marah, membuat kita merasa kecewa, merasa sedih. Tetapi sesungguhnya bagaimana kita hidup, bagaimana kita bisa bertahan, tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar diri kita. Tetapi semuanya itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan, apa yang mengendalikan diri kita, sehingga kita menentukan berbagai macam keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau kita dikendalikan oleh rasa marah kita, maka secara tidak sadar, relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, entah itu dengan keluarga, dengan rekan-rekan sepelayanan, pada akhirnya menjadi relasi yang tidak membangun. Atau misalkan kalau kita dikendalikan oleh kekhawatiran-kekhawatiran kita, maka hidup kita akan lebih banyak perasaan-perasaan tidak tenang, tidak tentram daripada damai sejahtera. Atau misalkan contoh lain ketika kita dikendalikan oleh rasa kecewa kita terhadap seseorang atau terhadap beberapa orang, maka kadangkala kita lebih mudah untuk berasumsi, memiliki asumsi tertentu atau bahkan asumsi negatif terhadap banyak orang. Sehingga relasi menjadi tidak menyenangkan, dipenuhi dengan kehati-hatian, dan kita menjadi sulit terbuka dengan orang lain. Oleh karena itu sebetulnya yang paling sulit untuk kita jalani, peperangan yang paling sulit itu bukan kita berperang melawan hal-hal lain atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi bagaimana kita menata hati kita, menghadapi diri kita sendiri ketika kita sedang berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Pada hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Di situ dituliskan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Ini adalah ayat yang ditulis oleh Paulus kepada sahabat mudanya, yaitu Timotius. Diberikan kepada Timotius sebagai seorang anak muda yang juga dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan di dalam pelayanannya. Dengan usianya yang masih muda dan dia melayani sebagai seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, ia harus menghadapi banyak hal yang begitu sulit. Mulai dari pengajar-pengajar yang palsu, yang pada saat itu dipercaya oleh banyak orang, ia juga harus menghadapi orang-orang senior di kalangan orang-orang Yahudi yang menganggap dia sebagai seorang yang muda dan juga rendah. Dan belum lagi ditambah dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Kalau kita mau menilai kehidupan Timotius dari apa yang terjadi di sekitarnya, barangkali kita bisa berpikir Timotius nggak mungkin akan bisa bertahan. Tetapi nyatanya Timotius tetap bisa menjalani pelayanannya bukan karena apa yang ada di sekitarnya, tetapi bagaimana dia diingatkan terus oleh Paulus, bagaimana dia bisa menata dirinya, hatinya, dan juga pelayanannya. Timotius dibantu, ditolong oleh Rasul Paulus, bagaimana ia bisa menghadapi dirinya sendiri, agar dia bisa melayani dengan maksimal, melayani dengan baik. Memang betul bahwa apa yang dihadapi oleh Timotius itu bukan hal yang mudah, apalagi di usianya yang masih muda. Tetapi kemudian Paulus mengingatkan bahwa ketika Tuhan memanggil Timotius, roh yang diberikan kepada Timotius bukanlah roh ketakutan, bukanlah roh kekhawatiran, bukanlah roh kekecewaan yang akhirnya akan menghancurkan pelayanannya. Tetapi Tuhan memberikan kepadanya roh yang dipenuhi dengan kasih, roh kekuatan, roh ketertiban, sehingga ia bisa menata hatinya untuk menghadapi segala sesuatunya. Oleh karena itu pada saat ini ketika kita bicara soal menghadapi diri sendiri, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti pertama, kita nggak bisa bersandar pada apa yang dikatakan orang lain. Bayangkan, kalau Timotius bersandar apa yang dikatakan oleh orang lain, mungkin ia akan putus asa. Paulus pernah mengatakan juga kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan jangan juga kita bersandar kepada pemikiran kita sendiri. Karena kadang-kadang kita bisa putus asa justru karena apa yang kita pikirkan. Timotius bisa berpikir, wah aku dengan usiaku yang masih muda, dengan berbagai macam tantangan pelayanan rasanya nggak mungkin saya melakukan semuanya ini. Dan mungkin juga secara logika, secara akal sehat, bahkan secara pengalaman, nggak mungkin Timotius bisa melalui setiap tantangan di dalam pelayanannya. Tetapi apa yang harus kita lakukan?
kita perlu menyerahkan diri kita secara terus-menerus kepada Tuhan. Kita perlu membangun relasi kita, komunikasi kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Sehingga kita bisa menemukan juga bahwa di dalam hidup kita ini bukan hanya ada rentetan kesulitan yang membuat kita marah dan kecewa, tetapi kita juga bisa menemukan bagaimana Tuhan menyediakan jalan untuk kita bisa melalui apa yang ada di dalam kehidupan kita sendiri. Bahkan kadang-kadang kita jadi bisa menemukan apa yang bisa membuat kita menjadi bahagia ketika kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bahkan menyediakan orang-orang di sekitar kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, mungkin motivator mengatakan menghadapi diri sendiri itu gampang gitu ya, kita tinggal berpikir positif dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan kita percaya bahwa ketika kita mau menghadapi diri kita sendiri, kita selalu perlu Tuhan untuk bisa menolong kita menemukan kedamaian, menemukan ketenangan, dan menjalani apa yang menjadi panggilan kita sebagai anak Tuhan. Kiranya pada hari ini kita dimampukan senantiasa untuk bisa menghadapi diri kita sendiri dengan berbagai macam emosi yang ada di dalamnya. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita tetap mengerjakan apa yang menjadi panggilan pelayanan kita di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat, ikuti terus Sapaan Sahabat seri menghadapi kesulitan hidup. Dan jangan lupa like, subscribe channel Sahabat GKI Kayu Putih dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.